Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak Yodak Ranyo karena kanti-kanti kita yang ada di rumah ko setia nian bersama kami di Berkabar Jambi. Tentunya pada edisi Sabtu 23 September 2023. Benar nanya lagi, apalagi jam-jam makan berawang sama kanti-kanti sambil nonton Berkabar Jambi, enaknya lah. Nah ngomongin makan-makan, nama kasih yang tak belum yogi nih. Kebetulan awak dari pagi sampai siang ko dak tik makan lum. Ngapa lagi diet? Saya ko nunggu Rani ko masai saya, baru saya nak makan. Saya tadi beli jagung kau nak siko ha. Wah enak ni ngapa saya tak dibagi macam tu. Iya, karena saya tuh suka jagung. Tak tahu pula tadi kalau Yogi belum makan, saya suka jagung, bakwan jagung. Yang jagung-jagung tuh saya suka. Sampai ada pula pikiran saya apa saya buka lahan jagung be kali yo. Nah, kalau macam tu saya nak nawari Rani karena di kampung saya tu ada lahan yang belum terbuka, masih hutan benar lah tu. Bisa kita kaget nanam jagung situ? Boleh. Boleh. Gratis. Nah, tapi kalau buka lahan, ngomong tentang buka lahan tuh, kita jangan buka lahan dengan cara dibakar. Nah, apa tuh kan lahan kita misalnya dak yang punya kita ngapa kita tak boleh bakar sah kita lah. Ya benarnya lah lahan awak. Tapi tu kita tengok juga dampak apalagi yo kan sekarang kok lagi musim kemarau panjang. Kalau dibakar misalnya lahan gambut kayak gitu dak kalau kita bakar rembet dia ke lain-lain susah dipadami. Dak cuma ganggu untuk kesehatan kita dampak itu dak kemarin kan kita ngasih kabar dak tuh tentang asap dari karhutlah tu ganggu untuk ispa terus juga ganggu jarak pandang. Selain itu juga untuk madami api tadi tuh susah. Pemerintah tuh juga ngeluarin dana banyak untuk madami. Jadi banyak nak rugi ya kalau kita bakar lahan tu untuk buka lahan yo. Betul Nala. Nah jadi apa nak berita apa yang nak kita sampaikan ke kanti-kanti yang ada di rumah kau? Masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan tadi tu Yogi yo. Ternyata kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi itu lah nyampe 680,33 hektar. Nah selanjutnya Rani, karena lahan kering kau masih seputar dengan kahutlah tadi, petani di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci terpaksa mengangkut air untuk menyiram tanaman. Nah, kalau dengar lagi kita nak masuki pemilu 2024, Bawaslu lakukan pemetaan Matahari masuk kategori 5 besar dalam kerawanan sosial politik. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya Karen Utari. Dan saya Yogi Aparianto, ikola Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali kabar kita yang pertama, bulan September 2023 iko, wilayah Muara Jambi berada pada muncak musim kemarau. Prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, puncak kemarau akan berakhir di akhir bulan September. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi menyatakan, Kabupaten Muara Jambi saat iko masih berada pada puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau telah terjadi sejak akhir bulan Agustus 2023 kemarin dan diprediksi bakal terjadi hingga akhir bulan September. Hal itu ditandai dengan peningkatan suhu udara dan berkurangnya awan yang bikin sinaran matahari langsung ke permukaan bumi. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widyastuti mengatakan pada puncak musim kemarau, intensitas curah hujan jauh menurun. Di puncak kemarau, intensitas hujan cuma 50 mm per desarian, yang sebelumnya masih nyampe 100 mm per desarian. Musim kemarau di Muara Jambi ini dimulai sekitar akhir Juli dan ini masih berlangsung di musim kemarau. Karena prediksi kita musim hujan itu nanti akan terjadi di bulan Oktober dan Desember. Kalau untuk puncak musim kemarau di Muara Jambi ini sudah terjadi dari Agustus hingga September. Ini masih akan terjadi puncak di bulan September ini. Panas terik matahari yang melanda Muara Jambi ditambah dengan berkurangnya curah hujan berdampak keringnya sumber air bersih punya warga. Catatan BPBD Muara Jambi, ada 12 desa yang saat itu mengalami krisis air bersih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Dan ganti semakin luas sejak masuk periode musim kemarau di Agustus. Luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Jambi saat ini nyampe 680,33 hektar. Karhutla terluas terjadi di Kabupaten Batanghari nyampe 331,79 hektar. Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus meningkat sejak Agustus lalu setelah dilanda musim kemarau. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, luas karhutla saat itu mencapai 680,33 hektar. Kabupaten Batanghari masih menjadi daerah karhutla terluas, yakni mencapai 331,79 hektar. Kemudian disusul Kabupaten Sarolangun dengan 103,92 hektar, Tebo 71,70 hektar, Muaro Jambi 45,47 hektar, Tanjung Jabung Barat 43,25 hektar, Tanjung Jabung Timur dengan 30,80 hektar, Bungo 25,60 hektar, Marangin 23,80 hektar, dan Kota Jambi 4 hektar. Menyikapi kondisi IKO, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan peningkatan kasus karhutla lebih disebabkan kondisi cuaca yang panas. Peningkatan luas karhutla dinilai masih dalam kategori terkendali karena banyak terjadi di lahan mineral mencapai 607 hektar, sedangkan di lahan gambut hanya 73,33 hektar. Kita memang menyadari bahwa kondisi yang kering bisa mudah sekali terbakar. Walaupun demikian kita juga tetap harus mewaspadai. Yang 600 sekian itu kan didominasi oleh tanah-tanah mineral. Jadi bukan lahan-lahan gambut. Kalau lahan gambut kan sekitar 70-an hektar ya. Itu alhamdulillah masih terkendali karena kontrol kita, pengawasan kita, tim karhutla itu berada di lahan-lahan gambut. Ya kalau di tanah-tanah mineral itu didominasi oleh masyarakat dan warga setempat lah untuk mewaspadai. Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati saling mengontrol, mengawasi agar tidak membiarkan buang puntung sembarangan atau membakar sampah kemudian tinggal pergi, karena ada beberapa daerah yang bakar langsung tinggal pergi. Dalam upaya mengantisipasi potensi karhutla, Sudirman meminta kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Randy Alta, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti dampak dari kemarau panjang. Petani tomat di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci terpaksa harus mengangkut air dari sumur untuk menyiram lahan pertanian. Meskilah disiram dengan air, namun tanaman tomat banyak yang mati. Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci bikin lahan pertanian punya petani mulai mengering. Beberapa jenis tanaman kayak tomat terancam mati karena tidak adanya pasokan air. Sementara untuk mempertahankan tanaman supaya tetap hidup, para petani tomat di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci terpaksa harus mengangkut air dari sumur yang berjarak jauh nian dan ngisi kolam penampungan air yang ada di perkebunan. Hal itu terus dilakukan 2 kali sehari selama 3 bulan hingga musim panen selesai. Salah seorang petani, Faizal Hadi, mengatakan, meskilah disiram dengan air, tapi tanaman tomat banyak yang mati. Namanya 2 kali sehari di musim kemarau ini. Iya. Ini kalau tidak disiram, ini pengaruh tidak dengan tanaman kita? Ya, pengaruh lah. Karena dia tidak akan tumbuh gitu kan, mati dan layu gitu. Ada tidak ditemukan bibit yang mati selama sudah ditanam? Kadang 10 bedeng itu 10 batang mati, 12 batang, tidak sampai separuh. Petani berharap pemerintah daerah bisa ngasih solusi kepada para petani di tengah kondisi kemarau yang lagi berlangsung supaya petani tidak mengalami kerugian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke Kabupaten Tebo Kanti-kanti, puluhan hektar tanaman padi sawah di Desa Teriti, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo dilanda kekeringan. Padi yang baru ditanami terancam gagal tanam.
Kemarau panjang yang terjadi pada tahun itu membuat 20 hektar tanaman padi sawah di Desa Tariti, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo dilanda kekeringan. Kekeringan itu membuat permukaan tanah retak. Bahkan sebagian tanaman padi petani yang baru berumur sekitar 1 bulan lebih mulai menguning. Agar tanaman padi tumbuh dengan baik saat musim kemarau itu, sebagian petani membuat pompa air untuk mengaliri air ke area persawahan. Salah seorang petani, Edi Azwar, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air di area persawahan, para petani terpaksa mengambil air di kanal perusahaan yang berjarak sekitar 100 meter lebih. Untuk membantu biar padi bercepat pertumbuhannya supaya segar kan. Jadi tanah pecah-pecah. Sekarang pecah. Pecah-pecah tanah itu. Jadi itu dengan adanya mesin itu kan kami bisa untuk menyiram. Nah itu keluhan kami. Untuk mengantisipasi kekeringan saat musim kemarau, pemerintah Desa Tariti berencana akan mengajukan bantuan alat untuk menormalisasi kanal yang mengalami pendangkalan. Tak hanya itu, pemerintah Desa Tariti juga akan membuka kembali lahan sawah petani yang telah lama vakum. Mesin air, gabang gitu yang kekurangan. Jadi masyarakat nih makanya sampai sekarang tanahnya udah pecah-pecah udah, saking keringnya kan. Jadi masyarakat untuk ngambil air itu mesinnya yang nggak ada. Jadi makanya tadi ada masyarakat, beberapa masyarakat dia punya inisiatif sendiri, punya usaha sendiri, dia cari akal sendiri, ngakali mesin kan. Mesin yang ada tidak tercukupi. Warga yang sawahnya jauh dari sumber mata air hanya dapat pasrah dan berharap segera turun hujan. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mencarikan solusi agar kekeringan di areal persawahan dapat segera diatasi. Intizam, TV Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti jangan nak melala bobo dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPK ingati potensi korupsi pas pemilu lagi. Terima kasih banyak kanti-kanti masih setia tertonggok di depan TV dan menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Selanjutnya, tindak pidana korupsi sangat rentan terjadi selama berlangsungnya pemilu. KPK ingatkan kepada seluruh peserta agar menghindari serangan pajak, gratifikasi hingga tindakan korupsi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi ngajak seluruh penyelenggara pemilihan umum, masyarakat hingga peserta pemilu untuk menghindari tindak pidana korupsi. Hal itu dilakukan guna nyuksesi penyelenggaraan Pesta Demokrasi di tahun 2024 bebas dari tindak pidana korupsi. Humas KPK, Ali Fikri mengatakan, dari hasil kajian hingga pengungkapan yang dilakui penyidik KPK, ditemui adanya potensi tindak pidana korupsi selama berlangsungnya Pesta Demokrasi pemilihan umum. Beberapa potensi tersebut kayak serangan fajar hingga gratifikasi. Oleh karena itu, pihak KPK ngajak seluruh elemen untuk nolak aksi tersebut dan milih pemimpin yang anti korupsi. Kita bersama-sama hajar serangan fajar, tolak segala pemberian, gitu ya, dari calon dari partai politik ataupun calon anggota legislatif maupun eksekutif, begitu ya. Ketika mereka sedang bertarung, merebut suara dengan misalnya menebar uang, tolak. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti semuanya yang rugi kita semua masyarakat. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh KPK, dan tentu dari hasil kajian monitoring KPK, para pelaku korupsi yang kemudian berasal dari legislatif maupun eksekutif, itu motifnya sama, yaitu mengembalikan modal dari yang sudah pernah dikeluarkan. Sementara itu, kalau masyarakat nemui adanya indikasi tindak pidana korupsi selama penyelenggaraan pemilu, dapat segera melapori ke petugas kepolisian atau ke KPK. Asya, TVRI Jambi melaporkan.
Dan ganti-ganti KPU Republik Indonesia juga melarang peserta pemilu 2024 menerima sumbangan dana kampanye yang melebihi batas aturan. Kalau terdapat kelebihan sumbangan dana kampanye, maka dana itu harus diserahi kepada negara. KPU RI telah mengeluarkan aturan dana kampanye sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 18 tahun 2023. Dalam PKPU tersebut dijelaskan, dana kampanye untuk pemilu 2024 dapat diperoleh dari perseorangan maupun kelompok, perusahaan, dan badan usaha non-pemerintah. Namun, sumbangan dana kampanye yang boleh diterima dari sejumlah sumber itu dibatasi nominalnya. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nuansyah secara rinci menjelaskan, sumbangan dana kampanye untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang berasal dari perseorangan maksimal 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, dana kampanye dari perusahaan maksimal 25 miliar rupiah. Nominal tersebut sama dengan untuk calon anggota DPR dan DPRD. Sementara itu, untuk calon anggota DPD, sumbangan dana kampanye maksimal 750 juta rupiah dari perorangan dan dari perusahaan maksimal 1,5 miliar rupiah. Dalam aturan tersebut juga menjelaskan sumbangan dari perseorangan maupun perusahaan bersifat kumulatif selama masa kampanye. Jika sumbangan melebihi ketentuan, maka dana kampanye tersebut dilarang digunakan. Kemudian sumbangan dana kampanye yang berlebih wajib dilaporkan kepada KPU. Dari peserta pemilu tidak terbatas. Kalau untuk sumbangan dari perseorangan itu dibatasi sampai angka 2,5 miliar. Kalau untuk kelompok bisa sampai 25 miliar. Terhadap dana yang berlebih, nantinya dana itu diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye bakal. Khalifa Fataria, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti mendekati tahapan pemilu 2024, di mana Bawaslu telah melakukan pemetaan terhadap tingkat kerawanan pemilu dan Kabupaten Batanghari masuk kategori 5 besar dalam kerawanan sosial politik atau sospol terkait netralitas ASN di daerah. Tingkat kerawanan pemilu di Kabupaten Batanghari masih cenderung tinggi. Bahkan rangkaian kerawanan dari hasil survei nyampe 97,5 dengan didominasi terkait netralitas ASN serta proses penyelenggaraan yakni ditemuinya pemilih yang tidak punya KTP elektronik namun bisa melakukan pencoblosan. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tritusian mengatakan, selain itu ada kerawanan money politik yang juga cukup tinggi ditemui di daerah tersebut. Hal itu perlu jadi perhatian bagi semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu, maupun pihak penegak hukum di Batanghari untuk lebih jeli ngawasi persoalan itu supaya pada pelaksanaan pemilu 2024 lagi tidak ditemukan kejadian serupa. Tawanan sospol, sosial politik. Nah, sosial politik di Batanghari ini itu ranknya tinggi, 97,5. Artinya tinggi dalam dimensinya terkait dengan kerawanan netralitas ASN. Ini pertama. Yang kedua, terkait dengan domain penyelenggaraan. Sejauh itu, Bawaslu Batanghari lah jalin kerjasama dengan Polres setempat untuk lebih meningkati sisi pengawasan guna meminimalisasi pelanggaran pada tahapan pemilu lagi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak beranjak dulu, saya nak nempuh kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Di antaranya ganti-ganti 8,9% jalan nasional dalam kondisi rusak.
Terima kasih Kanti-Kanti masih nonton Berkabar Jambi. Kanti-Kanti, seiring dengan naiknya harga beras premium di pasaran dan meningkatnya biaya produksi, harga beras dan gabah kering di tingkat petani Jaluko Moro Jambi juga mengalami kenaikan. Pada musim panen padi bulan Iko, harga gabah kering di tingkat petani di Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan. Naiknya harga seiring dengan meningkatnya biaya produksi petani, mulai dari bibit, pupuk dan biaya pencegahan hama padi serta naiknya harga beras premium di pasaran. Harga gabah di tingkat petani naik menjadi Rp7.500 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram. Kenaikan harga di tingkat petani Iko juga terjadi pada beras yang kini dijual Rp11.000 dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram. Petani bersyukur dengan kenaikan harga gabah dan beras di tingkat petani saat Iko. Alhamdulillah kalau harga jual meningkat. Berapa satu kilonya, Bu? Satu kilo 11.000. Beras tuh, Bu, ya? Beras. Kalau gabahnya mungkin 1 per kaleng. Kalau per kalengnya, kalau tahun belakang 60, sekarang sudah 75. Yo kayak mana? Ngikut pasaran lah kita kan. Ngikut pasaran naik. Iya. Kita juga kan dari harga racun, pupuk kan naik juga harganya. Jadi kita naikkan harga. Lahan sawah di Desa Senaung yang mayoritas sawah tak ada hujan membuat petani hanya bisa melakukan tanam padi setahun sekali. Petani berharap pemerintah dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan bantuan benih, pupuk dan obat-obatan. Azam Apnan, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya Kanti-Kanti, kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi belum sepenuhnya mantap atau mulus. Masih ada sekitar 8,9% atau 117 km jalan rusak yang tersebar di beberapa kabupaten. Belum sepenuhnya jalan nasional di Provinsi Jambi dalam kondisi mantap atau mulus. Masih ada sekitar 8,9% atau 117 km jalan dalam kondisi rusak. Dari jumlah itu, 59 km diantaranya dibaiki oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi. Ditargeti, perbaikan jalan rusak itu nak rampung pada Desember 2023. Kepala BPJN Provinsi Jambi Ibnu Kurniawan mengatakan, kondisi jalan rusak tersebar di beberapa kabupaten. Jalan rusak berat terluas terdapat di Kabupaten Tebo nyampe 30 km. BPJN Provinsi Jambi nak melakukan perbaikan jalan rusak secara bertahap. Sekitar 8,9%. 8,9% itu setara 117 kilo gitu. Nah, yang kita perbaiki tahun ini itu ada sekitar 59 kilo. Jadi dari 117 yang rusak yang kita perbaiki 59 kilo. Kita itu udah hampir 60%, 50% lah ya. Targetnya sampai kapan ya, Pak? Sampai Desember. Karena itu kan kontrak long segmen. Di mana aja wilayah yang diperbaikin ini, Pak? Tersebar di seluruh ruas jalan nasional yang ada di Jambi. Gitu. Tapi yang paling besar itu ada di Tebu. Pada tahun itu, progres jalan mantap di Provinsi Jambi baru 91%. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah Rani, apa kabar lagi untuk kanti-kanti yang ada di rumah kita kok? Ada? Cukup lah. Ya, udah yang tadi yang terakhir ya. Yang tadi yang terakhir. Iyo, tapi kita lagi. nak beri kesimpulan dulu dak. Kalau tuh? tadi tuh ada karena kita kok dengar lagi nak masuk ke tahun pemilu dan Iyo, pilkada, 2024 lagi. kita sebagai masyarakat kok harus berhati-hati. Kenapa tuh? Karena kaget banyak sarang pajak, betul lah tuh? Yo. Sarang pajak, terus juga ada kampanye hitam dan lain sebagainya, itu kaget menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kita harus jadi masyarakat tuh harus cerdik dan cerdas dalam memilih dan memilah pemimpin. Apalagi ya duit dari sana pajak tuh tidak seberapa lah ya dibanding dengan nasib negara kita lagi 5 tahun yang akan datang. Jadi benar-benar pilih yang sesuai dengan hati nurani gitu. Benar ya gitu ya. Lah berarti kita nak tutup kalau dak. Tutup. Kami nak ucapkan dulu terima kasih banyak kepada kanti-kanti yang ada di rumah atas perhatian dimanapun lah ya, dimanapun berada. Betul, atas kebersamaannya. Dan saya Yogi Aprilianto.
Dan saya Ken Utari bersama kerabat kajian petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.